Sahabatku semua, it's all about remote and keyless Vario 160, di mana kita akan berdiskusi tentang mematikan dan menghidupkan Vario 160, menghidupkan dan mematikan ABS, answer back system, alarm, dan juga menyalakan dan mematikan knob. Dan juga kita masih akan berdiskusi tentang yang lain. Silakan disimak, ini untuk kalian semua. Assalamualaikum sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu, disehatkan segalanya sahabat ya. Sahabatku semua, ini coba akan kita kupas tuntas lebih detail lagi untuk masalah remote untuk pada Vario 160 ini, dan juga nanti untuk cara kerjanya, setting-settingnya seperti apa akan kita bahas semuanya. Sahabatku semua, terima kasih sebelumnya kepada para subscriber kami yang sudah setia menonton channel-channel kami. Semoga channel kami bisa memberikan terus sesuatu yang bermanfaat, dan juga saya doakan kepada kalian semua, semoga yang belum mendaratkan motor ini atau yang belum punya motor malah disegerakan mendapatkan motor apapun itu. Segera, benar-benar disegerakan. Saya doakan banget. Sahabatku, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama, bagaimana cara menghidupkan motor ini. Jadi posisinya itu kita harus tahu dulu untuk remote-nya ya. Jadi untuk remote-nya itu di sini. Nah, di sini ada tombol di atasnya. Jadi kalau misalkan kita mau menyalakan remote ini kita harus menyalakan sampai dengan hijau dulu ya. Jadi sampai dengan hijau. Kalau misalkan sudah hijau, ininya bisa dinyalakan. Langsung connect ya. Tapi kalau misalkan posisinya masih merah, ini posisinya terkunci, aliran listriknya tidak tersambung. Mau dipencet apapun ini nggak terkonek gitu ya, benar-benar nggak nyambung. Oke, sekarang kita hijaukan dulu seperti ini. Setelah itu kita akan buka. Yang pertama nyalakan dulu sampai dengan muncul tanda kuncinya. Setelah itu kita buka. Yang pertama adalah ke tengah. Saya perbesar, tombolnya ke tengah. Kalau misalkan tombol ke tengah ini sudah otomatis sudah terlepas ya, untuk kunci lehernya sudah terlepas, benar-benar sudah terlepas. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkan kita mau memutarkan ini kan mati lagi nih. Kalau misalkan ini diputar-putar nggak bisa, jadi harus dipencet lagi, pencet lagi untuk ke level selanjutnya. Level selanjutnya ini ada tulisan seat ya, untuk buka jok. Memang agak berbeda dengan yang PCE. Kalau PCE itu kan ada seat dan juga untuk fuel. Untuk bensinnya intinya, untuk buka bensinnya. Tapi ini enggak. Jadi ini hanya untuk membuka seat. Bagaimana untuk membuka seat? Tinggal dipencet aja yang ada tulisan seatnya ini. Pencet ke bawah dan otomatis ini seatnya terbuka. Oke, setelah itu ini kalau misalkan kita mau putar ini nggak bisa lagi nih. Karena apa? Karena sudah terputus lagi koneksinya. Ini karena kita agak lambat aja ya sambil menerangkan. Jadi kita pencet lagi seperti ini. Setelah itu kita nyalakan seperti ini. Ini posisinya langsung sudah nyala dengan lampu. Lampu sudah nyala. Oke, kalau seperti ini lampu otomatis sudah nyala ya. Oke, setelah itu kalau misalkan kita mau menyalakan motor ini tinggal ditarik tuas tangan kiri dan dipencet yang tombol starter. Oke, ini sudah menyala ya. Oke, bagaimana untuk cara mematikannya? Untuk mematikannya ya gampang, tinggal putar lagi aja seperti itu. Terus bagaimana cara untuk mengunci lehernya lagi? Untuk cara mengunci lehernya lagi, tinggal kembalikan ke posisi awalnya, putar ke atas. Oke, ini sudah terkunci lehernya. Oke sahabatku semua, untuk teknik cepatnya, yang pertama adalah kita buka dulu. Kita posisikan seperti ini untuk buka stang. Putar pertama untuk membuka jok, terus langsung kita nyalakan seperti ini. Setelah itu tarik tuas kirinya, pencet.
langsung nyala. Gampang ya. Oke, kita matikan lagi. Oke sahabat semua, di remote ini ada 2 tombol utama ya. Hanya saja di sini ada 3 fungsi yang paling besar. Yang pertama adalah alarm, terus yang kedua untuk answer back sistemnya, dan yang ketiga adalah untuk kuncinya. Oke, seperti apa kalau misalkan kita pencet pertama? Jadi kalau misalkan kita pencet pertama adalah untuk mengaktifkan alarmnya, Oke. Ini sudah aktif alarmnya. Jadi kalaulah misalkan motor ini ada yang utak-utik, coba akan saya utak-utik motor ini. Misalkan saya, untuk mematikannya seperti apa? Tinggal pencet lagi yang paling atas. Oke ya. Oke, lagi. Bunyi lagi kan? Kita matikan lagi yang paling atas. Kita matikannya dengan mencet yang paling atas. Oke, kegambar ya. Terus, kalau misalkan untuk manggil, ini kan yang tombol masih paling atas. Untuk memanggil motor ini, kalau misalkan kita memarkirkan motor ini terus banyak motor banget gitu sehingga kita lupa nyimpennya, tinggal kita panggil dengan memencet tombol lagi yang paling atas. Oke, nanti motornya akan bunyi sendiri. Answer back system, motornya ngejawab. Oke sahabatku semua, ini posisi alarm sudah terpasang. Tandanya apa? Nah, di sininya timbul merah-merah kayak gini ya. Lampu kedap-kedip merah. Untuk melepaskan alarmnya gampang saja, yaitu tinggal pencet saja. Tinggal pencet knob ininya 1 kali, ini sudah terlepas alarmnya. Tandanya seperti apa? Tidak muncul lagi klip merahnya. Gampang ya. Oke, gampang banget. Oke, kita lanjutkan sahabatku semua. Kalaulah misalkan kita akan mau mengunci motor ini. Mengunci itu agar tujuannya baterainya itu awet. Jadi caranya itu tinggal pencet sampai dengan merah. Nah, sampai dengan merah. Ini efek ke motornya itu nggak bisa nyala sama sekali sih. Walaupun remote-nya dekat. Oke ya, fix ya. Jadi untuk mengaktifkannya lagi, ya kembalikan lagi ke hijau. Oke, bisa ya, gampang ya. Oke, untuk selanjutnya adalah berapa jarak dari remote ini untuk ke motor itu bisa connect. Jadi kenapa di keterangannya sekitar 1,5 sampai 2 meter itu sudah tidak terkonek. Oke, coba akan kita buktikan. Kita simpan remote-nya dengan jarak 1,5 meter, dengan jarak 1 meter, 1,5 sampai 2 meter ya. Apakah si remote ini masih connect atau tidak? Ya, kita coba. Oke, yang pertama kita simpan remote-nya di sini. Ini kurang lebih jaraknya 1 meter. Oke, dan coba akan kita nyalakan. Oke, ternyata masih connect ya. Oke, sekarang kita mundurkan. Kurang lebih 1,5 meter. Sudah nggak nyala ya. Bener-bener sudah nggak nyala. Ininya sudah nggak connect. Jadi motor ini akan teraktivasi dengan motor ini, dengan remote ini, yaitu dengan kurang lebih jarak 1,5 sampai 2 meter. Oke, seperti itu ya, kegambar ya. Oke sahabat, kita lanjutkan. Untuk bahasan selanjutnya adalah untuk setting-setting singkat ya. Setting-setting singkat yang bisa nanti sahabat lakukan di rumah. Contoh kasus yang pertama. Ini kalau misalkan kita nyalakan kini, kadang suka ada yang risih cuy. Saya emang nggak suka kalau misalkan manggil motor itu ternyata bunyi titit kayak gitu. Jadi bisa ternyata dirubah untuk dimatikan suaranya. Jadi caranya seperti apa? Ini gampang banget. Yang pertama kita lakukan adalah pencet tombol yang paling atas sampai dengan nyala lampu di motor itu. Kurang lebih 4 detik. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita akan tes.
Bagaimana nyalanya? Oke. Motornya hanya nyala aja ya. Jadi tanpa suara. Sekali lagi. Nggak ada suara. Bagaimana cara untuk mengembalikannya? Ya udah, tinggal pencet lagi aja. 4 detikan. Oke, sampai dengan bunyi tit-tit kayak gitu. Oke, kita akan tes lagi. Oke, sip ya. Works ya. Oke, untuk selanjutnya. Ada yang risih kalau misalkan mencet bunyi knobnya itu kok nyala sih? Pas dipencet itu, kan kadang ya di parkiran kadang ada yang suka risih. Tapi ada juga yang kok knob saya nggak nyala gitu. Kenapa? Nih, hati-hati. Jangan terlalu riuh dulu langsung datang ke dealer. Tapi ini nanti bisa kita betulkan di rumah. Jadi caranya seperti apa? Oke sahabatku semua, ini posisi knob ini kan nyala nih. Nah, dipencet kayak gitu itu tit kayak gitu, kayak bunyi ya. Oke, kita kembalikan ke posisi ngunci seperti ini. Oke, kita setting dari remote-nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bikin merah dulu. Oke, setelah kita bikin merah, langkah yang kedua adalah tekan berurutan dari kunci ke atas. Dari bawah ke atas gitu ya. Oke, kita akan lakukan 1, 2. Sampai dengan yang merahnya itu seolah-olah kayak melotot gitu. Yang kalau yang tadi kan kedip-kedip kayak gitu. Kalau yang sekarang agak tok gitu, agak melotot gitu. Oke, coba kita akan tes. Oke, ternyata udah nggak bunyi ya. Udah nggak bunyi. Nah, udah nggak bunyi. Kalau saya pribadi, saya makainya yang ini. Kalau awal-awal dulu ya dibiarin aja bunyi gitu, karena enak aja gitu dengernya. Tapi kalau sekarang saya senengnya diginiin, disenyapin gitu. Oke sahabatku, kalau ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara untuk mengembalikannya? Kalau saya mah pengen bunyi aja. Jadi caranya gampang juga. Yang pertama adalah kita kunci dulu. Setelah itu Kita kunci dulu sampai dengan merah. Setelah itu berurutan lagi ya, pencet tombol dari bawah dan atas. Oke. Nah, sehingga langsung coba tes. kayak kedap-kedip lagi. Oke, coba kita akan tes. Kita nyalakan dulu sampai dengan hijau. Dan oke, kembali nyala. Oke sahabat, insya Allah jelas ya, clear ya. Nanti ada lagi untuk tes setting alarm, sensitivitas alarm dan juga untuk bunyi alarmnya. Nanti akan di sesi yang berbeda. Sahabatku, mungkin seperti itu dulu. Semoga bermanfaat.